Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri kesehatan yang sering keluar pada ujian SKB dari harinya yang pertama, harinya yang kedua, dan harinya yang ketiga. Catatan untuk teman-teman, FR pada hari ketiga masih seputar tentang FR yang sudah keluar pada hari pertama dan harinya yang kedua. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru ketemu channel Beta Nurse, bisa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa baca pada kolom deskripsi terkait link untuk materi FR hari pertama dan hari yang kedua. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, saya ingin mengatakan bahwa informasi ini berasal dari grup yang ada di Telegram. Jadi, saya bukan pemilik informasi ini. Di sini saya hanya mencoba membagikan dengan teman-teman yang akan ikut SKB 2020. Jika ada misinformasi, di sini teman-teman bisa bantu saya dengan komen yang positif dengan jawaban yang benar. Terima kasih. Di sini saya sudah rangkumkan beberapa FR terkait undang-undang yang sering keluar berdasarkan FR yang beredar dari hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga. Yang pertama, ada tentang Undang-Undang SCSN. Yang kedua, Undang-Undang BPJS. Yang ketiga, Undang-Undang Kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Yang kelima, Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien. Yang keenam, Registrasi Tenaga Medis. Yang ketujuh, Jaminan Kesehatan. Yang kedelapan, Pasal Nakes berhak dapat perlindungan hukum. Yang kesembilan, Pasal Nakes berhak menolak permintaan pasien. Yang kesepuluh, Pasal tentang pasien terima pelayanan anti diskriminasi. 11, Pasal tentang izin praktek dari tenaga medis. Yang ke-12, pasal tentang aborsi. Dan yang ke-13, isi dari pasal 58 dan pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Ya, kita langsung masuk saja pada pembahasan. Untuk pembahasan kali ini, saya akan langsung membahas tentang FR nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor yang ke-7. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait Undang-Undang SCSN. Undang-Undang SCSN ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Yang kedua, Undang-Undang BPJS ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun yang ke-2011. Kemudian, Undang-Undang Kesehatan ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kewajiban rumah sakit dan pasien ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahunnya yang ke-2018. Lanjut, registrasi tenaga medis ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019. Kemudian terkait jaminan kesehatan ada pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang terbaru. Terkait peraturan presiden tentang jaminan kesehatan, ada mengalami beberapa perubahan, mulai dari yang pertama, peraturan presiden nomor 12 tahun 2013, yang kedua, peraturan presiden nomor 111 tahun 2013, kemudian peraturan presiden nomor 19 tahun 2016, kemudian peraturan presiden nomor 28 tahun 2016, lanjut lagi peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, lanjut, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Jadi untuk peraturan tentang jaminan kesehatan yaitu ada pada Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 yang terbaru. Jadi sudah jelas ya terkait Undang-Undang SCSN, Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Kesehatan, tentang tenaga medis, kewajiban rumah sakit dan pasien, registrasi tenaga medis, dan jaminan kesehatan. Semuanya sudah saya berikan. Kita akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Ya, sebelum video ini lanjut, saya ingin memperkenalkan paket materi SKB dari Beta Nurse. Jadi buat teman-teman yang ingin paket materi, di sini saya sudah siapkan dua jenis paket materi untuk teman-teman. Yang pertama, ada paket materi SKB Kesehatan Umum. Jadi dengan hanya 45.000 saja, teman-teman sudah mendapatkan materi SKB Kesehatan Umum. Untuk rincian materi apa saja, nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah. Kemudian paket yang kedua, ada paket materi SKB Perawat, termasuk materi kesehatan umum, materi perawat, pembahasan lengkap FR 2018, dan
4 link tryout online. Nah, terkait untuk 4 link tryout online ini, teman-teman bisa akses kapan saja, berulang juga boleh, kemudian per TO-nya ada 100 soal, di mix antara kesehatan umum dan perawat, totalnya ada 400 soal latihan. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materi SKB kesehatan khusus perawat, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi bawah juga. Dengan harga normal yaitu 150.000, kini diturunkan menjadi 95.000 saja. Kita masuk pada EVER yang berikut, EVER yang ke-8. Pasal nakes berhak dapat perlindungan hukum. Terkait perlindungan hukum untuk tenaga kesehatan, ada 3 pasal dan undang-undang yang membahas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasalnya yang ke-57, poinnya yang ke-A. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kemudian yang ketiga, ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 juga tentang tenaga kesehatan, tapi pada pasalnya yang ke-75. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, mana yang benar? Teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan option yang ada di soal nanti. Tapi, apabila teman-teman memiliki jawaban lain atau pendapat lain tentang pasal ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kemudian kita akan mendiskusikan bersama-sama di kolom komentar, agar mungkin teman-teman bisa memiliki jawaban atau referensi yang lain terkait pasal nakes berhak dapat perlindungan hukum. Jadi sudah jelas ya, kita langsung lanjut lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Lanjut, FR yang ke-9. Pasal nakes berhak menolak permintaan pasien. Pembahasan terkait nakes berhak menolak permintaan pasien secara jelas ada pada pasal yang ke-57 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, khususnya pada poinnya yang ke-F. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak, yaitu menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk secara jelas teman-teman bisa ketahui secara bersama-sama bahwa tenaga kesehatan itu dalam menjalankan praktek berhak, yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Poin yang ke-E, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang ke-F, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas ya tentang pasal nakes berhak menolak permintaan pasien ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pasalnya yang ke-57. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. FR yang ke-10. Pasal pasien terima pelayanan anti-diskriminasi. Pembahasan secara jelas pasal yang membahas tentang pelayanan anti-diskriminasi ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan pasien, yakni pada pasal yang ke-17 ayatnya yang kedua. Bunyinya, hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. B. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. C. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
D. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. E. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. F. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. G. Memilih dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. H. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik atau SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Lanjut, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. J. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan. K. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. L. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. M. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lainnya. N. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. O. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. P. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Q. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Dan yang terakhir R. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah jelas ya terkait hak pasien yang teman-teman bisa ketahui. Untuk fokusnya pada pelayanan tanpa diskriminasi ini ada pada poinnya yang ke C. Jadi pasal pasien terima pelayanan anti diskriminasi ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang kedua, bagiannya yang ke C. Jadi sudah jelas ya, kita lanjut. Kita masuk pada FR yang ke-11. Pasal tentang izin praktek tenaga medis. Pembahasan terkait izin praktek tenaga medis ada pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Isinya, ayatnya yang pertama, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Sudah jelas ya. Ayat yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. Yang ketiga, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Sudah jelas? Ayat yang keempat, untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua, tenaga kesehatan harus memiliki A. STR yang masih berlaku, B. Rekomendasi dari organisasi profesi, dan C. Tempat praktek. Ayat yang kelima, SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. Yang keenam, SIP masih berlaku sepanjang A. STR masih berlaku dan B. Tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Kemudian yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Jadi sudah jelas ya, pasal tentang izin praktek tenaga medis ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama. Kita lanjut pada pembahasan yang berikut. Lanjut, FR yang ke-12 tentang pasal aborsi. Pembahasan pasal terkait aborsi ini ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasalnya yang ke-75 dan yang ke-76. Secara lengkap, isi dari pasal yang ke-75 yaitu yang pertama, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Sudah jelas ya. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan,
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ayatnya yang ketiga, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua hanya dapat dilakukan setelah konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ayat yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat yang ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal yang ke-76, ayat yang pertama, aborsi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Terkait bagian ini ada kemarin FR juga yang keluar tentang hal ini. Kemudian C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan E. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi sudah jelas ya, pasal tentang aborsi ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasalnya yang ke-75 dan pasalnya yang ke-76. Nanti disesuaikan saja dengan bunyi soalnya seperti apa. Ya, kita masuk lagi pada FR yang ke-13 tentang isi terkait pasal 58 dan pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kita langsung saja pada pembahasan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal yang ke-58 berbunyi, ayat yang pertama, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. B. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang diberikan. C. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. D. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Dan yang ke, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Dan yang ayat yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf D hanya berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Kemudian lanjut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasalnya yang ke-56. Ayat yang pertama, setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berkewajiban untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Yang kedua, standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh menteri. Kemudian yang ketiga, standar pelayanan profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan peraturan menteri. Yang keempat, standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional diatur dengan peraturan menteri. Jadi sudah jelas ya, isi terkait pasal 58 dan pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Demikianlah pembahasan video kita pada hari ini tentang Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan yang sering keluar pada SKB hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like. Jika teman-teman tidak suka, teman-teman bisa juga dislike video ini. Dan jika teman-teman memiliki referensi lain tentang pembahasan pada video ini, teman-teman bisa tulis juga pada kolom komentar dan kita akan membahas secara bersama-sama. Untuk itu, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video FR selanjutnya. Salam dari Timur.